mubahalah yang pernah dilakukan oleh Pak Rizik Syihab terhadap Gus Dur ya di era reformasi. Dan sekarang sepertinya kita melihat efek dari mubahalah Pak Rizik versus Gus Dur yang terbukti hari ini. Dihina dan dibully netizen. Dan Gus Dur itu meninggal, sudah wafat sudah lama. Namun namanya beliau selalu melekat di hati. Ya, tidak ada yang menghina Gus Dur selain Pak Rizik Syihab. Ini adalah sebuah keruntuhan aura kesakralan simbolik yang dimiliki oleh Pak Rizik Syihab selama ini. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, Pak Rizik harus menjalani takdirnya sendiri. Jadi ketika bicara moralnya tinggi, ketika bicaranya merasa paling suci, ketika bicara suka yang menghakimi orang lain, menyerang pemerintah yang sah, memainkan politik identitas, namun hal itu terseret sebuah kontroversi, penuh kemarahan, sering menghina, emosional, atau dianggap arogan. Maka publik hari ini akan bereaksi sangat keras. Dan inilah fakta yang terjadi hari ini. Nah, bagaimana efek mubahalah Gus Dur dalam persepsi netizen? Kita akan membahas juga. Secara sosial, banyak netizen yang sekarang membangun sebuah narasi simbolik. Orang yang dulu menghina Gus Dur dengan menghina buta mata buta hati, sekarang justru kehilangan kehormatan publik. Akibatnya apa? Publik itu membentuk sebuah narasi. Ini adalah karma sosial politik. Ini yang memang takdir yang sedang dijalankan oleh Pak Rizik. Nah, yang paling berubah hari ini bukan hilangnya sebuah rasa takut. Dulu banyak orang takut mengkritik Habib. Sekarang netizen membuat meme, kadang membuat video pendek dengan AI, satir, kemudian mengedit, foto video memotong-motong, kemudian dikasih caption, bahkan olokan-olokan terbuka. Kenapa saya kata begini? Karena suatu aura yang sakral itu sudah mulai retak. Bukan lagi retak, itu sudah mau hancur. Dan dalam ilmu komunikasi publik, ketika simbol ini mulai jadi bahan rumor, ini kan Pak Rizik sebagai simbol pembela umat, simbol membela rakyat, itu jadi bahan humor, bahan canda tawaan, bahan bulian. Itu artinya apa? Tanda otoritas moralnya itu sudah semakin melemah. Hanya kuat mungkin di internalnya saja. Dan ketika muncul sebuah kesan, merasa paling mulia, paling berjasa, paling benar, ya, tetapi tidak memberi solusi konkret, ya, resistensi publik juga makin besar. Termasuk kemarin disampaikan Wali Songo itu adalah ulama Yaman. Kakek-kakek Wali Songo itu orang Yaman. Mereka menyebarkan Islam di Indonesia, di Nusantara. Harusnya kalian berterima kasih atas kontribusi kami. Artinya apa? Merasa mereka selalu berjasa, paling mulia, paling benar, ya. Dan publik udah nggak butuh itu hari ini, karena memang dalam faktor ekonomi mereka juga susah. Masyarakat juga sekarang lebih penting terhadap perekonomian rakyat. Bosan dengan pidato-pidato yang penuh kemarahan, penuh provokasi, kemudian nyuruh perang sana sini.